Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Asmar di channel Gourmet. Pada video kali ini kita akan belajar materi polinom. Ini adalah bagian yang pertama, pembahasan tentang pengertian dan nilai polinom. Yang pertama kita akan membahas pengertian polinom. Secara umum, fungsi polinom f(x) berderajat n dalam variabel x dinyatakan dengan fungsi f(x) sama dengan an x berpangkat n ditambah n kurang 1x berpangkat n kurang 1 ditambah n kurang 2x berpangkat n kurang 2 sampai pada a1x ditambah a0. Nah, di sini ada syaratnya yaitu an-nya tidak sama dengan 0 dan n merupakan bilangan asli. Nah, kita lihat di sini adalah polinom dalam variabel x ya. Ini semua menggunakan variabel x. Nah, kemudian bagian yang berada di depan variabel ya ini ya, an kurang 1, an kurang 2 ya, a1 dan beberapa kalau ada suku di sini ya. Ini kita sudah kenal, ini disebut dengan koefisien ya. Ini sudah kita pelajari sejak SMP, namanya adalah koefisien. Nah, kemudian bagian yang terakhir ini A0 disebut dengan konstanta. Konstanta. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa n merupakan bilangan asli. Ya, n merupakan bilangan asli. Jadi, semua pangkat yang ada pada setiap variabel ya, di suku-suku yang ada di suku banyak ini, itu pangkatnya adalah bilangan asli. Ya, mulai dari yang pertama ini x pangkat n, ini bilangan asli, ini pangkat yang paling tinggi. Kemudian x berpangkat n kurang 1 sampai pada yang paling rendah yaitu yang berpangkat 1. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa polinom yang paling sederhana adalah polinom yang pangkatnya 1. Nah, kemudian di sini disebutkan polinom f(x) berderajat n, ya. Penentuan derajat dari sebuah polinom itu ditentukan dari pangkat tertinggi variabelnya. Jadi kalau variabelnya di sini paling tinggi berpangkat n, maka polinomnya berderajat n. Oke, sehingga di sini kita lihat ya, di sini juga ada syarat an tidak sama dengan 0, yaitu koefisien dari x berpangkat n. Tidak boleh 0 karena polinom ini berderajat n. Kalau di sini 0 kan tentunya polinomnya tidak lagi berderajat n. Nah, kita akan memberikan beberapa contoh ya, untuk lebih memahami pengertian dari polinom ini. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh. Manakah bentuk berikut yang merupakan polinom? Yang pertama di sini ada 6x kuadrat dikurang 5x kurang 2 ditambah 4x pangkat 3. Nah, untuk menentukan apakah ini polinom atau tidak, tentunya kita akan menggunakan pengertian polinom yang ada di sini ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, sini kita lihat, variabelnya semua berpangkat bilangan asli ya. Ini kita lihat ini berpangkat 2, ini berpangkat 1, kemudian berpangkat 3, dan ini ada konstanta. Nah, dengan demikian berarti ini adalah sebuah polinom. Ya, karena memenuhi syarat pangkatnya bilangan asli. Kemudian yang kedua, yang B, 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 2x tambah 1 ditambah 5 per x. Nah, untuk bagian B ini ternyata kita lihat ada satu suku yang tidak memenuhi syarat dari sebuah polinom ya. Di sini ada 5 per x. Nah, 5 per x ini kalau kita ubah dengan sifat eksponen, kita bisa peroleh 5x berpangkat negatif 1. Nah, negatif 1 kan bukan bilangan asli ya, bukan bilangan asli. Sehingga ini bukan polinom. Nah, kemudian yang ketiga, yang C ya. Di sini kita lihat C ini 2x pangkat 4 dikurang 7x pangkat 3 ditambah 8x kurang 3. Kalau kita perhatikan setiap sukunya, semua variabel menggunakan pangkat bilangan asli ya. Ini pangkat 4, ini pangkat 3, ini pangkat 1, dan ini konstanta. Sehingga ini kita simpulkan merupakan polinom. Nah, kalau kita kembali yang pertama, yang A ini adalah polinom dengan derajat 3 ya. Ini polinom derajat 3 karena pangkat tertinggi adalah 3. Sedangkan yang C adalah polinom derajat 4 karena pangkat tertingginya adalah 4. Nah, kemudian yang terakhir bagian D, di sini ada 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 akar x ditambah 1. Kalau kita perhatikan semua sukunya, ada satu suku ya, yang variabelnya dalam bentuk akar nih. Nah, ini kalau kita ubahkan jadinya negatif 2, x-nya berpangkat 1/2.
ya. Akar pangkat 2 ini kalau kita ubah jadi bentuk pangkat, X per pangkat 1/2. Nah, 1/2 bukan bilangan asli, berarti ini bukan polinom. Oke, ini adalah bagian yang pertama ya, terkait dengan pengertian polinom. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai dari sebuah polinom. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai dari sebuah polinom, yaitu pertama kita bisa menggunakan cara substitusi. Ini hal yang sudah sering kita lakukan ya, sudah kita kenal. Kemudian yang kedua adalah cara bagan atau skema. Nah, di sini ada contoh yang pertama, kita akan menentukan nilai polinom fx dengan menggunakan cara substitusi. Di sini fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 10x pangkat 2 ditambah 15x dikurangi 2 ya. Untuk x sama dengan negatif 2. Nah, cara substitusi ya kita ganti ya. Kita ganti x ini semua ya dengan negatif 2 ya. Ini kita masukkan ke sini. Berarti kalau kita jawab ini nilai polinomnya adalah f dari negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 berpangkat 4 dikurang 10 dikali negatif 2 berpangkat 2 ditambah 15 kali negatif 2 dikurangi 2 ya. Ini kalau kita hitung 2 negatif 2 pangkat 4 ini 16. Kemudian dikurangi 10 negatif 2 pangkat 2 4. 15 dikali negatif 2 negatif 30 dikurangi 2 ya. Ini 32 ya. Kemudian 10 negatif 10 kali 4 negatif 40. Ini negatif 30 kurang 2 negatif 32. Nah, ini kita bisa peroleh ini 0 ya. Berarti negatif 40. Berarti nilai dari polinom fx untuk x sama dengan negatif 2 adalah negatif 40. Oke, kemudian yang kedua kita akan melihat bagaimana cara menentukan nilai polinom dengan cara bagan atau skema. Ini saya hapus dulu. Nah, cara menentukan nilai polinom dengan cara bagan atau skema. Oke, di sini kita misalkan kita punya polinom fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Kita akan menentukan nilai polinom fx untuk x sama dengan k. Nah, caranya gimana? Pertama kita buat dulu bagannya atau skemanya seperti ini ya. Bagan dan skemanya seperti ini. Kemudian semua koefisien dari suku banyak ini kita letakkan di bagan. Caranya seperti ini. Jadi yang pertama, kita harus pastikan polinom itu telah kita susun menjadi polinom dengan pangkat turun ya. Jadi pangkat yang tertinggi sampai kepada konstantanya. Itu kita urutkan. Kemudian koefisiennya kita tuliskan di sini. Jadi yang pertama yang pangkat tertinggi S pangkat 3 kita tuliskan di sini koefisiennya A, kemudian B ya, kemudian C dan konstantanya yaitu D. Nah, kemudian nilai yang akan kita tentukan yaitu untuk X sama dengan K. Nah, K ini kita letakkan depan sini. Ini kita tuliskan di sini K. Nah, langkah berikutnya, koefisien yang paling pertama A ini kita tuliskan ke bawah. Kita turunkan saja ke bawah sini ya. Jadi kita tuliskan di sini A. Nah, kemudian ini kita kalikan ya. A dikalikan dengan K. Ya, kemudian kita tuliskan di sini. Nah, jadi A kali K, kita tuliskan sini ya. Jadi A kali K di sini AK. Kemudian B dan AK ini kita jumlahkan ya. Jadi di ujung bagan ini ada operasi penjumlahan ya. Jadi B ditambah AK. Di sini kita tuliskan AK ditambah B. Nah, kemudian kita lakukan cara yang sama kayak tadi ya. A dikali K, ini kita lakukan hal yang sama. Kita ulangi lagi. Ini kita kalikan lagi dengan K ya. Kemudian hasilnya kita taruh di sini. Ini kita taruh sini. Jadi AK tambah B dikali K, jadinya AK kuadrat ditambah B kali K, jadinya BK. Kemudian kita lakukan cara yang sama, kita jumlahkan kembali. Sini kita jumlahkan AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Lalu kita ulangi lagi cara yang tadi. Ini kita kalikan lagi dengan K ya. Sini. Lalu hasilnya kita taruh di sini. Kita tuliskan AK dikali K, AK kuadrat dikali K jadi AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ya, ditambah C dikali K CK. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Nah, bagian yang terakhir ini
adalah nilai dari polinom. Ini adalah nilai dari polinom. Oke, jadi seperti itu cara menentukan nilai polinom dengan cara bagan ya atau skema. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, AK pangkat 3 tambah BK kuadrat tambah CK tambah D, itu sebenarnya sama saja kalau ini kita substitusikan ya. Ini K ini kita masukkan sini, menggantikan X. Gantikan jadi AK pangkat 3, ini kan jadi K pangkat 2 tambah K, CK tambah D, sama saja. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan berikan contoh ya, bagaimana menentukan nilai polinom dengan menggunakan cara bagan atau skema. Ini saya hapus dulu ya. Kita akan berikan contoh soal yang sama yang tadi. Nah, ini contoh yang kedua. Tadi kalau kita kerjakan dengan metode substitusi atau cara substitusi, kita dapatkan nilainya negatif 40 ya. Sekarang kita akan menggunakan cara bagan. Pertama, kita buat dulu bagannya ya. Seperti ini. Oke, di ujung sini ada tanda tambah. Ya. Kemudian kita lihat di sini polinomnya ya fx sudah ditulis dalam pangkat turun ya. Di sini pangkat 4, kemudian pangkat 2, pangkat 1 dan konstanta. Nah, untuk menggunakan cara bagan kita harus pastikan ini lengkap ya. Ini lengkap pangkatnya. Di sini kan tidak ada pangkat 3. Jadi kita buat di sini, kita buatkan untuk berpangkat 3 itu koefisiennya 0. Lalu semua koefisiennya kita pindahkan ke sini. Yang berpangkat 4 koefisiennya 2, yang berpangkat 3 koefisiennya 0. Yang berpangkat 2 koefisiennya negatif 10, yang berpangkat 1 koefisiennya 15, dan konstantanya negatif 2. Kemudian, untuk yang nilai X-nya negatif 2, kita letakkan depan sini ya. Nah, kemudian ini kita turunkan ke bawah, 2. Kemudian kita kalikan ya, ini dikali, 2 dikali negatif 2 itu negatif 4, kita taruh sini ya, negatif 4. Kemudian kita jumlahkan, 0 ditambah negatif 4, negatif 4. Kita kalikan lagi, negatif 4 dikali negatif 2, positif 8, kita taruh sini ya, positif 8. Kita jumlahkan, negatif 10 tambah 8 itu negatif 2. Kemudian kita kalikan, negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4, taruh sini ya, positif 4. 15 tambah 4 itu 19. 19 dikali negatif 2, negatif 38, taruh sini negatif 38. Lalu kita jumlahkan, negatif 2 tambah negatif 38, negatif 40. Bagian yang terakhir ini adalah nilai dari polinom. Nah, sama ya hasilnya dengan cara substitusi, yaitu negatif 40. Jadi, F dari negatif 2 adalah negatif 40. Oke, ini cara bagan ya. Sebenarnya cara ini sangat simpel ya, mudah kita gunakan. Apalagi kalau kita akan menyelesaikan polinom dengan suku yang banyak ya, pangkatnya sampai pangkat yang tinggi, lebih tinggi dari ini ya, misalnya pangkat 5, 6, dan seterusnya, tentunya akan lebih mudah kalau kita hitung dengan menggunakan cara bagan. Oke, kita akan berikan contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Ini saya hapus dulu ya. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, tentukan nilai P jika diketahui fx sama dengan 14x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurang px dikurang 2 dan f negatif 1 sama dengan 0. Nah, di sini sudah ditentukan nilai dari polinom ini, f negatif 1 sama dengan 0. Kita akan tentukan nilai P dengan cara substitusi. Oke, pertama kita tuliskan dulu sini ya, fx sama dengan 14x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurangi px dikurangi 2. Nah, diketahui f dari negatif 1 itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita ganti ya, f dari negatif 1 berarti sini 14 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 11 kali negatif 1 pangkat 2 dikurang P dikali negatif 1 dikurangi 2. Nah, di sini F negatif 1 itu sama dengan 0. Jadi kita ganti ya, di sini 0, kemudian ini kita hitung, negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1 dikali 14, negatif 14. Negatif 1 pangkat 2 itu 1 dikali 11 berarti 11. Kemudian negatif P dikali negatif 1 berarti positif P dikurangi 2 ya. Kemudian ini kita hitung lagi, negatif 14 ditambah 11 berarti negatif 3 ya. Negatif 3 kurang negatif 2 berarti negatif 5 ditambah P. Berarti kita dapatkan ini ya, P sama dengan ini ya. Kita bawa ke sini jadi positif 5. Nah, berarti nilai P-nya adalah 5. Oke, ini dengan cara substitusi. Nah,
kita akan mengerjakan soal seperti ini dengan menggunakan cara bagan ya. Cara bagan. Ini saya hapus dulu. Kita berikan contoh berikutnya. Contoh yang keempat. Tentukan nilai P untuk polinom atau suku banyak ya. Jadi nama lain dari polinom adalah suku banyak. Fx 3x pangkat 4 tambah Px pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Di mana kita sudah ketahui nilai dari polinom ini untuk x sama dengan 2 adalah 4. Kita akan menggunakan cara bagan. Nah, seperti tadi kita buat dulu bagannya seperti ini. Oke. Dan di ujung sini ada operasi penjumlahan ya. Kemudian kita letakkan semua koefisiennya ya. Di sini sudah pangkat turun ya. Pangkat 4, sini 3. Kemudian P, kemudian 2, kemudian negatif 5, dan yang terakhir adalah 6. Jadi ini harus dipastikan terurut. Kalau tidak terurut, maka terlebih dahulu kita urutkan ya. Dari pangkat yang tertinggi sampai pada konstantanya. Nah, kemudian di sini F2 44, berarti di sini kita letakkan 2. Kemudian ini caranya sama, kita turunkan ke bawah 3. 3 dikali 2, ini dikali ya, ingat, jangan lupa ini dikali. 3 kali 2 kita taruh sini 6. Kemudian kita jumlahkan, P ditambah 6 sini, P ditambah 6. Lalu kita kali lagi, P tambah 6 dikali 2, kita peroleh 2P ditambah 6 kali 2, 12. Ini kita jumlahkan, berarti 2P ditambah 12 tambah 2, 14 ya. Kita kali 2 lagi, 2P dikali 2, kita taruh sini ya. Nah, ini ke sini, berarti 4P ditambah 28 ya. Kita jumlahkan lagi, kita peroleh 4P ditambah 28 kurang 5, 23. Nah, ini kita kali 2 lagi, kita taruh sini, kita peroleh 8P ditambah 46. Nah, hasilnya, kalau kita jumlahkan, kita peroleh 8P ditambah 46 tambah 6, 52. Nah, inilah nilai suku banyaknya ya. Kita ketahui di sini nilainya sudah ditentukan yaitu 44. Berarti ini kita samakan ya. Berarti 8P ditambah 52 itu sama dengan 44. Nah, sini 8P sama dengan 44 kurang 52. 8P sama dengan, ini kalau kita kurang negatif 8, berarti P sama dengan negatif 8 dibagi 8, kita peroleh negatif 1. Jadi nilai P di sini adalah negatif 1. Oke, ini contoh yang keempat. Oke, berikutnya kita akan berikan satu contoh lagi yang terakhir ya, tentang nilai suku banyak. Saya hapus dulu nih. Oke, contoh yang kelima. Nah, di sini kita punya polinom Fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah ax kuadrat ditambah bx kurang 2. Diketahui nilai F2 sama dengan 0 dan nilai F negatif 3 sama dengan negatif 50. Kita akan menentukan nilai A ditambah B. Nah, ini tentu satu-satu ya kita cari ya. Kita gunakan dulu F2 sama dengan 0, kemudian F negatif 3 sama dengan negatif 50. Jadi yang pertama di sini kita tulis kembali fungsinya X sama dengan 2X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX dikurang 2. Nah, yang pertama kita akan gunakan F2 nih. F2 sama dengan, berarti kita ganti 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah A dikali 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 dikurangi 2. Ini nilainya 0. Berarti di sini 2 pangkat 3 8 ya, kali 2 16. Ini berarti 4A. Kemudian di sini B kali 2 berarti 2B dikurangi 2. Kalau kita sederhanakan 0 sama dengan, ini kita bisa jumlahkan 16 kurang 2 jadinya 14. Tambah 4A ditambah 2B. Yang konstan kita bawa ke ruas yang berbeda ya. Kita bisa tulis 4A tambah 2B sama dengan negatif 14. Kalau kita bagi 2 semuanya, kita peroleh 2A tambah B sama dengan negatif 7. Nah, ini kita anggap persamaan 1 ya. Kemudian kita buat yang kedua untuk F negatif 3 ya. F negatif 3 itu sama dengan 2 kali negatif 3 pangkat 3 ditambah A dikali negatif 3 pangkat 2
tambah B dikali negatif 3 dikurangi 2. Nah, ini nilainya negatif 50. Negatif 50. Nah, negatif 3 pangkat 3, negatif 27 ya. Dikali 2 berarti negatif 54. Negatif 3 pangkat 2, 9. Dikali 3 berarti dikali A ya, 9A. Kemudian B dikali negatif 3, berarti negatif 3B dikurangi 2. Nah, ini negatif 50, yang ini kita serahkan dulu ya. Negatif 54 kurang 2 itu negatif 56, ditambah 9A dikurangi 3B. Kemudian yang konstanta kita kumpulkan di satu ruas ya. Berarti ini kalau kita tulis ke sini, kita peroleh negatif 50 tambah 56, sini 9A dikurangi 3B. Ini adalah 6 sama dengan 9A dikurangi 3B. Kalau kita bagi 3, ini kita tulis yang mengandung variabel di ruas kiri ya. Bagi 3, 9A bagi 3 berarti 3A. Negatif 3B dibagi 3 berarti negatif B. Sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, ini kita anggap persamaan yang kedua. Nah, 1 dan 2 ini kan bisa kita eliminasi ya untuk mencari nilai A dan nilai B ya. Kita eliminasi. Nah, ini kita tulis di sini 2A tambah B sama dengan negatif 7. Kemudian 3A kurang B sama dengan 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan, tentu B-nya bisa kita coret ya. Nah, berarti kita peroleh 2A tambah 3 jadi 5A. Negatif 7 tambah 2 sama dengan negatif 5. Berarti A-nya kita peroleh negatif 5 bagi 5, negatif 1. Nah, kita sudah peroleh A. Untuk mencari B, kita bisa masukkan ke sini ya. Misalnya ke sini aja. Oke. Kita peroleh apa nih? 2 kali negatif 1 ditambah B sama dengan negatif 7. Berarti B-nya sama dengan negatif 7. Ini negatif 2. Kita bawa ke kanan berarti ditambah 2 ya. Kita peroleh B-nya sama dengan negatif 5. Nah, ini B. Nah, yang dicari adalah A ditambah B. Berarti A tambah B sama dengan negatif 1 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 6. Oke. Nah, inilah 5 contoh ya yang kita bisa bahas pada video kali ini terkait dengan pengertian polinom dan nilai polinom. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita terkait pengertian dan nilai polinom. Semoga ini bisa dipahami ya. Dan jangan lupa nantikan terus video-video berikutnya di channel Guru Math. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini kepada yang lainnya sehingga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.